Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari matematika masih dalam pecahan ya. Sekarang aplikasi pecahan. Apa itu aplikasi pecahan? Yuk disiapkan dulu buku catatannya dan alat tulisnya. Yang pertama, ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pada pecahan dengan penyebut sama. Nah, untuk lebih memahami mengenai penjumlahan pecahan-pecahan dengan penyebut yang sama, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada tiga contoh. Yang pertama ada 4 per 7 ditambah 2 per 7. Nah, ini kan sama ya penyebutnya angka 7. Maka bisa langsung ditambah, yaitu dengan cara 4 ditambah 2 per 7 akan menghasilkan 6 per 7. Contoh yang kedua, ada 1/9 ditambah 4/9. Ini juga sama penyebutnya, maka bisa langsung yaitu dengan 1 ditambah 4/9 menghasilkan 5/9. Dan contoh yang terakhir ada 7/15 ditambah 4/15, maka 7 ditambah 4/15 menghasilkan 11/15. Nah, ini untuk penjumlahan atau pengurangan pun sama ya, bisa langsung asalkan penyebutnya sama. Selanjutnya ada penjumlahan pada pecahan dengan penyebut tidak sama. Untuk menentukan penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut tidak sama, perhatikan gambar berikut. Gambar paling kiri menunjukkan pecahan 2/3. Gambar tengah menunjukkan pecahan 1/4. Sedangkan gambar paling kanan menunjukkan pecahan hasil penjumlahan 2/3 dan 1/4. Pecahan berapakah tepatnya yang ditunjukkan oleh gambar paling kanan? Apabila kita melihat gambar yang tadi, mungkin kita sulit mengidentifikasinya. Sekarang kita bagi lagi daerah lingkaran tersebut menjadi 12 bagian sama besar. Seperti dari gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa pecahan 2/3 senilai dengan 8/12. Gambar yang pink ya. Dan pecahan 1/4 senilai dengan 3/12. Gambar yang lingkaran kuning. Dari gambar di atas dapat juga dilihat bahwa jumlah 2/3 dan 1/4 adalah 11/12. Untuk menjumlahkan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut berbeda, kita harus menyamakan penyebut dan pecahan tersebut dengan KPK-nya. Nah, KPK itu apa ya? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita lihat di sini ya di paling bawah, penjumlahan dari 2/3 dan 1/4 dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 2 dikali 4/3 dikali 4 ditambah 1 dikali 3/4 dikali 3. Nah, 4 dan 3 itu didapat ya karena untuk menyamakan penyebutnya. Nah, karena 3 dan 4 itu KPK-nya itu 12, maka yang pertama 2/3 dikalikan dengan 4 dua-duanya, yang 1/4 dikalikan dengan 3 dua-duanya. Maka menghasilkan 8/12 ditambah 3/12. Nah, 8 tambah 3/12 sama dengan 11/12. Pengurangan pada pecahan pun hampir sama dengan yang barusan ya. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit. Jika penyebut pada kedua pecahan berbeda, kita perlu menyamakannya terlebih dahulu. Tulislah kelipatan setiap penyebutnya agar kita bisa menemukan satu bilangan yang sama atau disebut juga dengan KPK. Nah, ini ada contoh 1/4 dikurangi 1/5. Nah, kita lihat di sini ada kelipatannya ya, kelipatan dari 4 dan 5 di mana kita menemukan angka atau bilangan yang sama, yaitu 20. Maka 1/4 dikurangi 1/5 itu dapat ditulis menjadi 5/20, di mana 1/4-nya dikalikan dengan 5 dua-duanya.
dikurangi 4/20 didapat juga dari 1/5 dikalikan 4 dua-duanya ya. Maksudnya dua-duanya itu pembilang dan penyebutnya ya. Maka kalau sudah sama penyebutnya bisa dikurangi langsung ya. 5 dikurangi 4/20 akan menghasilkan 1/20. Untuk tugas hari ini, silakan kalian kerjakan latihan di bawah ini, tulis beserta soalnya ya, dan kerjakan sama seperti dengan contoh. Nah, kebetulan ini kan penyebutnya berbeda semua, maka kalian cari dulu KPK-nya. Setelah itu baru bisa dijumlahkan dan dikurangi. Hari ini materi dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.